Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Agus ya, masih di AID Garage. Ya, kali ini gua ada di dealer Ion ya. Masih satu grup dengan Indomobil ya, Indomobil Group yang ada di PIK ya, Pantai Indah Kapuk guys ya. Seperti janji saya akan mereview Ion Y Plus. Nah, kita masih di ini ya, masih di Indomobil ya, di dealer Ion ya, yang di Indomobil Group di PIK Pantai Indah Kapuk. Kita mau review Ion Y Plus guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cus review aja. Nah, ini Ion Y Plus ya. Jadi kita mau nanti ada tes masing-masing dari ini, kita tes impresi berkendaranya. Pertama kita mau lihat interior dalamnya dulu guys ya. Nah, ini Ion Y Plus. Ya, jadi dia masuknya SUV, medium SUV sebenarnya ya. Ini tampilan dalamnya. Nah, terus di sini monitornya dia nggak terlalu besar sih ya. Dia ukurannya paling ini 15. Ya, 15. Ya, seperti biasa ya. Begitu tutup pintu dia langsung maju kursinya ya. Di sini ada MID-nya ya. MID-nya dia agak besar ya. Walaupun dia nggak terkesan nggak menyatu. Ini masih plastik ya dashboardnya. Dashboard masih plastik. Ini soft touch. Terus ini aksen silver ya, dipadu dengan aksen silver. Terus ada dua buah cup holder ya. Ini ada wireless charging ya. Terus di sini ada media ya, buat penyimpanan kartu ya. Receh juga bisa sih sebenarnya ya. Terus ini ada konsolnya nggak terlalu besar-besarannya, tapi nggak terlalu besar juga ya, tapi dalam ya konsolnya. Nah, terus di sini ada media penyimpanan. Nah, masih manual, belum soft close juga ya. Tuh masih ini. Nah, terus ini kita nyalain AC-nya dulu nih guys. Panas ya, makan lama ya guys. Kita nyalain turn on AC. Nah, suhunya kita paling rendah dulu, low. Ya. Di sini ada radio ya. Terus ini ada mode, ada 4 mode ya. Ada eco ya, ada normal, ada sport, ada iPedal. Tuh, ini fan-nya ya. Hembusan AC-nya bisa atas. Oh. Ya. Nah, ini atas, ini kaki. Ya. Kaki juga berasa dingin sih. Ya.
Terus di sini ada berbagai macam tombol nih guys, ya. Di sini ya. Terus di sini ada view. Nah, terus di sini ini buat media nih, ya. Ini volume up, volume down. Ya, terus ini previous track, ini next track. Ya, dia bisa nyari sendiri. Kita stop biar kena ini, soalnya radio bisa kena copyright guys. Terus di sini di MID-nya ada beberapa tampilan ya. Di bawah ini ada 33% lagi nih baterainya, bisa menempuh jarak 161 km dengan 33% ya. Terus ini speedometer ya, ini speedometer, ini regenerative brakingnya ya. Jadi kalau ini dia ngerem, kalau misalnya lagi turunan dia power ngisi ya. Jadi ini ngecas dia ya. Nah, terus di sini ya, di sini bisa, ini ada di sebelah kanan ini sama ya, pengaturan mundur, netral ya, drive, parking ya. Tuh di sini ya. Ini nih ya. Kalau sebelah kirinya macam-macam nih guys, ada buat ini ya, tuh kiri, terus ini ke kanan, tuh ini dia nampilin kanan ya, ini kiri nampilin kiri ya. Terus di sini ada wiper ya, di sini ada wiper nih guys, on off ya. Terus di sini buat pengaturan lampu nih, tuh ya, ini lampu ya, buat lampu. Nah, terus ini ada kisi-kisi AC, blowernya masih manual, jadi arah anginnya masih bisa diatur ke kiri dan ke kanan guys ya, di sini. Terus di sini multimedianya ya, multimedianya di sini tuh, home-nya ini, posisi home-nya begini ya guys ya. Di sini ada open tailgate. Nah, open tailgate bisa dari sini guys. Nah, open tailgate tuh ya, jadi belakang terbuka ya. Jadi open tailgate-nya bisa langsung di layar sentuh ini. Close tailgate, nah ya, nutup lagi dia ya. Jadi bisa dari sini guys ya. Nah, terus kita lihat ini ada panoramic sunroof guys ya. Panoramic sunroof pengaturannya dari sini nih guys. Nah, tuh ya. Silent loh guys ini. Tuh. Silent. Nah, terus ini tirainya masukin. Nah, pencet tirainya. Nah, ini buat ngebuka ya. Nah, ini tirainya nih guys. Tuh. Jadi kalau yang untuk panoramic sunroofnya ini, ya untuk tirainya ini, ya blindnya, ya. Terus ini ada lampu baca, ya kiri kanan, belum touchscreen, masih fisik, masih tombol, ya. Terus di sini ada visornya, kita lihat visornya sudah ada lampu dong, lampunya dia warm white ya. Jadi kuning ya. Sebelah kirinya juga sama. Nah, ya. Nah, itu. Terus kita ke baris kedua, guys. Nah, sekarang gua coba baris kedua, kursi baris kedua nih, guys ya. Kursi baris kedua ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini setelan depannya, kursi depannya itu setelan udah gua ya, setelan gua tadi ya. Ini legroomnya bener-bener luas guys. Ini luas, lebih daripada 10 ya, 8 9 jari lah ya, luas. Nah, tinggi gua 182 cm. Ini headroomnya juga masih oke sih, walaupun mepet sih ya. Ya, kalau untuk orang tinggi seperti gua ini kurang lebih 3 jari lah ya, 3 jari nih. 3 jari.
Ini lumayan ini dia ludruk bahannya ya. Di sini kiri kanan udah ada handle ya. Di sini udah ada lampunya ya. Tuh. Lampunya ini kita tutup ya. Nah, jadi ini ada lampunya. Nah, ini lampunya nyala karena pintu ini masih terbuka ya. Jadi ini posisinya begini ya. Terus ada di sini ada kisi-kisi AC ya. Jadi kisi AC-nya dia pengaturannya masing-masing ya, bisa ya. Hembusan AC-nya ke kiri ke kanan masing-masing, cuman turun naiknya masih sama ya, barengan. Terus di belakang terdapat satu port USB Type A ya, satu port USB Type A. Kenapa cuma satu ya? Harusnya dua ya, harusnya ya. Tapi no problem lah ya. Terus ada pocket ya di belakang joknya sama. Ini sih ini lapang banget sih ini. Ini luas loh. Ini padahal setelan gue loh, yang di depan itu setelan gue. Tapi ini tinggi gue dengan tinggi gue 182 cm ini masih mengakomodir ruang yang cukup luas tuh. Ya. Ini kalau teman-teman lonjor gini ya, ini disangga dengan paha gue ini gue tinggi 182 ya. Paha gue ini tersangga dengan baik sih. Bagus sih, tersangga dengan bagus ya. Nah, kecuali kalau begini. Nah, kalau begini nih, ini masih nyaman loh ini buat orang tinggi ya. Headrest bisa di-adjust, masih manual headrestnya ya. Ini 3 headrest ada, bisa di-adjust semuanya. Nah, terus di sini ada cup holder, 2 buah cup holder ya. Ini modelnya sih masih sama ya dengan model Honda CR-V ya. Kalau Honda CR-V juga begini ya, dia langsung cup holder. Kalau yang model sekarang tuh dia lebih futuristik ya, lebih ada mekanisnya gitu ya, gitu. Sekarang kita ke baris bagasi ya, yang baris ketiga. Yuk. Nah, kita buka bagasinya guys. Udah power tailgate ya. Nah, di sini udah power tailgate. Nah, terus di sini kita lihat leluasan bagasinya. Wah, ini luas guys. Ada ban serep masih ya. Masih sistem ban serep, tapi rata-rata sekarang EV udah nggak pakai ban serep karena kan udah ada sistem penambal ban yang semprot ya guys ya. Nah, ini masih ada ban serepnya ya. Terus di belakangnya terdapat lampu, sebelah kanan ini lampu ya, ini top tether ya, top tether. Nah, ini kalau dilipat kita lihat ya, kalau dilipat kayak gimana nih guys. Nah, kalau ini posisinya kursinya 60 ya, 40 ya. 60 yang dilipat, 40 yang masih tegak. Nah, sekarang kita lipat dua-duanya. Nah, kalau pelipatan kursinya dua-duanya 40-nya dilipat, jadi dia belum merata lantai ya guys sebenarnya. Ya, belum merata lantai, dia masih agak naik sedikit tuh ya. Kalau teman-teman lihat ya. Tapi ini dengan ruang yang cukup luas guys ya. Teman-teman bisa bawa berbagai, ini selancar air juga masuk nih ya, board ya, terus sepeda juga masuk. Cuman alangkah baiknya diberi alas dulu sih ya. Nah, sekarang kita lihat profil ban guys ya. Ini kita tutup dulu. Profil bannya dia pakai ban masih asli dari pabrikan ya, Chaoyang ya. Dengan ukuran 215 50 ring 18 ya. Di keempat bannya sama semua. Jadi nggak belang ya. HT ya, ini tipenya SU318A Chaoyang ya. Sama depan juga sama sih ya, 215 50 ring 18. Nah, terus kalau ini, kalau kita lock ya, kalau kita lock nih, ini kuncinya bentuknya gini, bentuknya kalau teman-teman lihat ya, bentukan kuncinya gini. Jadi kalau kita lock ini berbarengan ya, spion pun nutup. Nah, nutup ya. Unlock juga sama, berbarengan bukanya. Oke. Nah, terus kalau ini buka tailgate juga belakang bisa dari remote ya, bisa dari remote guys. Tinggal tekan, dia terbuka. Nutup pun sama ya, nutup buka dari remote bisa ya. Tuh ya, hanya dengan remote.
Nah, terus guys ya, ada lagi fitur di sini kalau yang di Ion Y Plus ya. Semua sama ya, baik yang Hype-Tech, terus yang V maupun yang Y Plus. Itu kalau teman-teman tekan ya, misalkan nih mau buka 4 jendelanya dibuka, tinggal tekan yang unlock ini, tahan 3 detik. Tekan, tahan 3 detik, dia terbuka semua. Nah, 4 jendela ya terbuka. Panoramic sunroof juga terbuka guys. Ya, terbuka. Oh, teman-teman lihat. Oke. Terus kalau mau nutup, tinggal di lock posisinya. Posisinya teman-teman tinggal tekan di lock ya, gambar lock ini, tahan 3 detik, dia akan nutup. Ya. Jadi semua pintu ngelock ya, kaca 4-4-nya naik semua. Tuh guys. Itu salah satu fitur yang dimiliki Ion, semua tipe guys. Nah, terus ya di Ion Y Plus ya, itu di bawah dashboard ini ya, konsolnya mengambang nih guys. Ya, fly out, dia mengambang. Jadi di bawahnya ini ada media penyimpanan. Tuh. Teman-teman bisa simpan berbagai macam barang di sini. Nah, terus terdapat USB port ya, satu USB port Type A sama lighter ya. Ini 12 volt di maksimal 120 watt guys. Nah, terus di sininya ya ada buat ngatur tinggi rendahnya halogen. Nah, teman-teman bisa diatur di sini. Tuh. Ya, dari pengaturan 0, 1, 2, 3. Ya. Jadi lampunya itu bisa diturunin ya, bisa di-setel, bisa di-setting untuk tinggi rendahnya guys dari sini ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat ke mesinnya. Terus di sini ada yang orange. Nah, orange tinggal ke kananin guys. Nah, gitu. Tinggal ke kananin guys. Nah, ini mesinnya guys. Tuh. Motor listriknya ini tuh ya, motor listriknya. Di sini ada minyak rem, ada wiper fluid. Ya, simple guys ya. Dia nggak ada mesin seperti halnya internal combustion engine. Dia cuman ada controller. Ya, motor listriknya guys. Ya. Nah, jadi gitu. Oke. Dia belum otomatis, masih manual ya, masih analog. Nah, nutupnya ini tinggal dilepas. Nah, ini dari kaca film sebenarnya udah include solar guard nih ya. Ya, dia udah dapet solar guard. Ya, bawaannya. Ini cukup gelap juga nih kalau teman-teman lihat ya. Density-nya itu lebih gelap. Ya guys, kembali lagi ya bersama saya ya, gua Agus ya di AID Garage masih ditemanin dengan Mas Dri. Nah, kepanjangan apa Mas Dri? Direktur Republik Indonesia. Luar biasa guys ya. Jadi kali ini kita ada yang ketiga nih ya, Ion Y Plus. Nah, ini Mas Dri. Nah, kalau Ion Y Plus, nah ini tersedia berapa varian warna nih? 7 varian warna Bapak Ibu semuanya. Ada 7 varian warna guys. Banyak banget itu, termasuk banyak loh ya. Nah, terus ini ada berapa model? Ada 2. Jadi kita ada Y Plus Standar, eksklusif sama eksklusif Y Plus premium. Oh, eksklusif dan premium. Berarti yang seri yang paling tinggi itu yang eksklusif. Yang premium. Oh, yang premium justru yang paling tinggi. Kalau yang eksklusif itu jaraknya berapa? Di 410 km guys. Kalau yang eksklusif? Eksklusif di 490 km guys. Nah, terus fiturnya nih, apalagi nih? Sebelum ngomong fitur nih, kalau kita pembelian nih, teman-teman mau beli nih, Mas Di, Ion Y Plus, bonusnya apa sih? Nah, kalau Bapak Ibu ada promo mau beli sekarang, yang pertama, yang paling utama dalam membeli mobil EV, itu kita kasih lifetime warranty. Lifetime warranty juga ini? Iya, lifetime warranty. Jadi untuk baterai, motor listrik sama electric controller, yang itu harganya bukan main-main. Kayak gitu. Terus yang kedua, kita masih ada NIK 2024.
kita cashback lagi. Wah, Itu 40 juta. Jadi Bapak Ibu cukup bayar 379 untuk pemasaran hari. wah, guys, buruan guys. Masih banyak tuh yang NIK 2024. Udah mulai tipis sih. Wah, udah mulai tipis guys. Silakan buruan langsung merapat ke Warna Ion juga Peak. nggak banyak ya. Ion Cek dulu ya. nggak bisa milih juga ya berarti ya? Nah, nggak Tergantung ada ketersediaan warna ya? Cek dulu. Nah, jadi kalau untuk mau ngecek warnanya, silakan hubung Mas Dri ya. Iya. Ada di pojok kanan layar ini Iya. ya. Tinggal hubungin Mas Dri, kontak, mau test drive, mau tanya-tanya harga, fiturnya, terus sama ketersediaan NIK 2024 Betul. bisa Jadi langsung. mau coba test drive, kita lengkap test drive-nya dari Ion Y Plus, Ion V, sama Haptek HT. Haptek Dan yang mau datang adik kita itu Ion UT Bapak Ibu semuanya. Nah, Nanti itu. juga ada mobil test drive-nya, nggak usah khawatir. Iya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba test drive dan tukar tambah, bisa langsung hubungin Tri. Oh, trade-in Kita bisa ya? Nego sampai deal. Trade-in juga bisa. Semua brand? Semua brand. Oh guys, jadi kalau nggak mau banyak pengeluaran, trade-in mobil lama teman-teman. Ya? Bisa, Bisa ya, tinggal Dan hubungin. kita bisa nasional juga loh Bapak Ibu semuanya. Oh, nggak terlepas di Jakarta guys, di luar Bisa, kota pun semua terima. bisa. Teman-teman di Pontianak bisa, ya. Bisa. Di Kalimantan bisa, ya, pokoknya ya. Bisa. Sumatera bisa. Yang penting masih injek bumi bisa. Nah, yang penting di wilayah Indonesia lah pokoknya ya. Nah, gitu ya. Terus ini yang mengenai Ion Y Plus, fiturnya apa aja nih? Secara Jadi- fitur yang paling unggulan, Fitur paling unggulan kita ada namanya panoramic sunroof Bapak Ibu semuanya. panoramic sunroof, Jadi satu-satunya yang ada panoramic sunroof itu di Ion Y Plus. massage seat. Masa nggak ada? Oh nggak ada, adanya cuma di V ya, Betul. Ion V sama Ya, Haptek. Haptek HT. Nah itu ada yang massage ya, itu aja. Terus dari yang tipe 2 varian itu, pelek beda nggak, Mas Tri? Semua sama. Jadi kalau Bapak Ibu semua sama, tapi kalau untuk jaraknya itu berbeda emang. Jadi pembedaannya cuma di jarak di 410 sama 490. Premium sama yang Betul. eksklusif Yes. itu ya. Nah premium eksklusif, pelek sama semua. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin aja Mas Dri ya, yang ada di pojok kanan atas ini guys. Nah guys ya, sekarang gua mau impresi pertama mengendarai Ion Y Plus, Ion Y Plus-nya. Nah ini. Nah oke, pertama kita langsung ke D. R dulu lah. R dulu. Electronic parking brake release. Yes. Cuy, ada guide-nya begini sih udah nggak usah khawatir, nggak bakal nabrak juga. Tuh ngasih tahu lagi. Nah, terus kita ke D. D. Oke. Oke. Putar Balik gimana lagi nih? ke sana. Putar lagi. Balik ya. Kita balik dulu guys. Oke. Nah ini ya rasa berkendara di Ion Y Plus. Ya. Keren kan layarnya. Iya. benar. Palem loh ini. Ini Sama bisa persis. ngelihat di layar, bisa lihat langsung ya. Iya, persis loh ya. Ini transparan lagi ya, Iya. kamera 360-nya ya. Luar biasa, guys. Salah. Nah, sekarang gua coba Ion Y Plus-nya nih, guys. Langsung kanan juga bisa. Ini kedap loh. Tuh. Ini suara dibuka. Nah. Ini dia double ya? Oh enggak, satu loh. Belum dua kaca ya?
double glaze. Yang penting, nah itu bantingannya. Oke. Sorry nih guys ya, GoPro gue yang satu patah. Mau nggak mau pakai kamera yang satu lagi. Nah, next time berarti harus punya cadangan deh. Iya benar. Jangan bawa dua, biasa dua sih itu pakai patah lagi, tumen-tumen. Iya. Nah, coba. Oke. Empuk guys, bantingan simpuk. Mumpung masih ada Nick 2024 tuh. Masih ada ya? Masih. Yang Y Plus ya? Yes. Nah, jadi teman-teman bisa langsung hubungin Mas Dri ya di nomor layar di sebelah kanan. Bagi Bapak Ibu yang mau test drive, tukar tambah, bisa Iya. langsung hubungin saya. Kita nego sampai deal. Sampai di ya. Yes. Dan ini all brand ya. Tukar tambahnya itu all brand guys. Nggak cuma merek tertentu. All brand ya? Mas All ya? brand, all brand. Mau Honda, Suzuki, apalagi Mazda, terserah. All brand aja pokoknya. Ya umum lah. Ini kan serinya yang paling rendah ya di Ion ini kan. Iya. Masih oke, tergolong oke kalau untuk Y Plus. Untuk di kelasnya ya. Masih tergolong oke guys. Ini juga ada selengkap ya. Lengkap. Bayangin guys, tipe yang begini aja ya, SUV, ini MPV maksudnya MPV. ya, MPV sekelas Ion Y Plus, tapi fitur ADAS-nya lengkap coy, lengkap, rekomendasi. Nah, ntar kita agak jauhan, kita mau coba akselerasinya nih dari Ion Y Plus. Nah ini yang seri apa nih? Yang paling Ini yang apa premium. namanya? Premium. Oh ini yang premium guys. Bukan yang eksklusif ya? Bukan. Nah, satu lagi. Sebentar lagi akan ada adiknya nih yang keluar. Itu Ion UT. Iya. Itu. Itu harganya affordable banget tuh. Nah ada bocoran nggak nih Mas Dri untuk Ion UT ya? Hah? Fiturnya ada lengkap. Lengkap. Kursi pijat ada nggak? Kursi pijat. ya Kalau belum sampai ada sih itu. belum ada kalau pijat. Oh belum ada Pijat ya. Guys. manual. Kirain kalau sampai ada sih bener-bener dah. Itu luar biasa sih. Ngekick abis itu. Tapi dengan harga yang affordable, panjang 4,2 itu sih keren Iya, banget coba. sih. Iya. Dan satu lagi, kita dapat free Wall charging wall charging, semua tuh. lifetime warranty, Y Plus, Hypertech, Ion V, semua dapat wall charging udah. Pemasangan Pemasangan dapat nggak? dapat. Oh, udah include pemasangan. Ikut pemasangan. Cuman tinggal nyiapin meteran PLN aja ya. Iya, yang bayar ke PLN aja. Nah, itu aja guys. Dapat lifetime warranty ya Lifetime warranty untuk baterai, motor listrik sama baterai sama electric motor controller. listrik. Ya. Yang penting tangan pertama ya, dan kilometer nggak lebih dari 30.000 kilometer per tahun. Betul. Ya, 30.000 kilometer per tahun sih itu dipakai kemana aja sih sampai segitu. Kecuali nge-grab itu. Iya kalau nge-grab bisa jadi ya. Jadi Bisa lebih itu. bisa lebih. Di sebelum 30.000 dulu. Ntar tahun depan oke, gas lagi. Pokoknya gak lifetime warranty ya. Gua angkat aja deh daripada goyang mulu. Jadi gitu guys ya. Silakan hubungin Mas Dri. Nah, Di Ion Peak. di Ion Peak ya. Pokoknya Ion cuman satu di Peak ya. Pantai Indah Kapuk. Betul ya? Mas Dri? Betul. Gampang nyarinya. Pokoknya terbesar deh. Itu jadi kalau teman-teman mau pilih ya nggak usah bingung ya. Stok banyak di situ.
Jadi kalau teman-teman ke Indomobil, tinggal pilih mau warna apa, ada di situ. Betul nggak? Mas? Betul. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, joknya yang warna coklat gimana sih? Yang warna hitam mana iya. sih? Bisa Yang langsung mana? pilih. Bisa lihat. Iya. Di parkirannya Indomobil bisa pilih. Silakan. Stok ready semua. Ya. Gitu guys. Kita coba akselerasinya. Oh, samanya juga. Ini juga kenceng. Nah, kalau benar-benar teman-teman yang suka adrenalin ini mobil cocok sih. Mobil listrik Ion sih cocok. Sebenarnya sih semua mobil listrik tuh emang akselerasinya itu Konstan. konstan, benar. Nggak akan didapat di mobil internal combustion engine, nggak akan bisa sampai sekencang ini. Kenapa harus beli Ion sih? Nah, boleh jelasin tuh. Boleh. Silakan Mas dari. Karena Ion yang pertama udah ada pabriknya Bapak Ibu semuanya. Oh, udah CKD dong ya? Udah Di mana? di Cikampek. Di Oh, udah ada Kawana pabriknya. sana. Jadi nggak usah cibiu-cibiu lagi Iya, ya. nggak usah khawatir tentang spare part, semuanya nggak usah khawatir. Kita udah CKD. Udah CKD guys. Yang pertama. Yang Iya. kedua, kita kasih lifetime warranty itu Nah, itu toko sebelah belum ada ya. Iya. Untuk baterai. Ada yang motor bilang listrik. lifetime warranty maksimal 8 tahun. Itu bukan lifetime warranty Iya. kadang-kadang. Kalau ini benar-benar Atau warranty lifetime bener-bener. warranty. Yes. Nah, jadi nggak dipatok tahun guys. Yes. Dan yang ketiga, kita masuk ke jaringan Indomobil Group. Jadi Bapak Ibu bisa servis Iya. di semuanya dan semuanya nanti Indomobil ada Ionnya. Oh, Hmm. oke. Itu yang nggak bisa, yang nggak ada di merek sebelah. Iya. Oke. Tadi gue juga udah lihat guys, service centernya. Benar-benar indoor guys, service centernya. Nggak, bukan outdoor ya, kalau yang Ion ya. Bukan. Dia indoor loh bener. Itu yang harus Ini. ya harus dipertimbangkan ya. Jadi kalau ini jaringan dealernya gimana, pabriknya gimana, udah ada belum? Ini udah ada, bukan mau akan menjelang, bukan, tapi sudah ada. Sudah ada. Kalau brand lain baru akan. Baru mau akan. Nah, kadang itu yang menjadi. Yang penting kalau mobil listrik tuh after sale service sih. Nah, Betul ya Mas? Itu? ya satu lagi yang belum dia yang istimewa nih di kita nih. Kita ada ban serep. Waduh, itu Oh, nggak ada iya. tuh. Rata-rata mobil listrik sekarang udah nggak pakai ban serep soalnya. Iya, kita kasih ban serep. Jadi Bapak Ibu semuanya mau dipakai istri, mau pakai anak Iya. perempuan, segala macam, nggak usah khawatir. Sudah ada ban serepnya. Udah ada ban serep guys. Nah, Mundur. pasti banyak pertanyaan dong. Kalau ngecas kena air gimana dong? Kayak gitu ya. Nah, itu yang Nah. menjadi banyak pertanyaan. Nyetrum tuh katanya. Nah. Masih ada tuh, Mas. Ada pertanyaan kayak gitu kan? Ada. Bapak Ibu bisa lihat charger kita di luar. Outdoor Dihujanin begini, loh itu. Dihujanin. Iya. Aman Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi itu. Jadi masih banyak ya. Jadi buat hai ya teman-teman pakai mobil listrik ngeri ke koslet. Direndam katanya, ada yang bilang kesetrum. Nah, ini udah pernah tes rendam juga kan ya? Udah. Nah. Jadi ini baterainya sudah IP68. Oh, Jadi IP68. sudah direndam 1 meter aman lah kayak gitu. Iya. Jadi aman guys. Jadi nggak mungkin sampai kesetrum ya. Jadi itu udah bukan zamannya lagi. Kalau orang bilang, wah nanti kesetrum, baterainya gimana? Nah, mengenai baterai ini, orang kebanyakan rata-rata baterai ini Mas. Yes. Tri. Nah, baterai ini gimana nih? Nah, kalau untuk baterai Bapak Ibu semuanya, untuk baterai nggak usah khawatir. Kita udah pertama IP68, jadi direndam pun aman sebenarnya kayak gitu. Semua aman. Iya. Terus yang kedua, kita udah melalui tes tembak, di printer semuanya. Tes tembak, tes tusuk, tes tusuk semua kita, belum ada satu case pun kita baterainya meledak, belum ada. Nah, itu guys. Jadi Belum biar ada. buat temen-temen lebih percaya ya nanti Ya. ya. Terus mengenai ini garansi, itu kan lifetime tuh tadi kan. Tapi kalau sometimes misalnya terjadi apa-apa, ada trouble sama baterainya, Kita Modul ganti baterai. langsung. Ganti Karena baru? ada case seperti itu. Hah? Kita bukan ganti, kalau yang lain kan satu panel kan ya ganti. Ini semua kita satu blok, panel, satu modul. satu modul, semua kita ganti. Satu blok semua itu.
Tapi dia kan itu itu ya dia udah ditanam di sasis ya. Udah. Cell to body ya. Tapi bisa ya diganti. Bisa, semua bisa. Jadi kena case kayak gitu, ada case yang sebenarnya ada kesalahan dari apa namanya customer. Tapi kita bantuin dengan skema kita biar bisa klaim kayak gitu. Alhamdulillah bisa ganti full semuanya. Jadi dapat baterai baru. Apa ganti Pak? Guys. Jadi itu yang termasuk lifetime warranty-nya di situ. Ya. Jadi ya saran saya sih, emang sih kalau pakai mobil listrik jangan buat dijual lagi kayak mobil ICE guys. Pakai untuk jangka panjang. Ya. Karena kalau mobil listrik dijual lagi itu bukan apa-apa. Harganya itu loh ya. Buat apa gitu loh. Kalau gue sih pribadi beli mobil listrik, pilihlah yang bener-bener purna jualnya baik. Terus service centernya di mana-mana ada. Itu nggak usah khawatir sih, nggak perlu dijual lagi, pakai jangka panjang. Terus sama itu ya gampangannya. Oh bisa nggak sih ini? Saya setting untuk jam sekian ke sekian bisa. Oh setting maksudnya apa nih? Pemakaian. Chargernya. Oh dia auto cut off nggak? Bisa. Kalau udah 100% dia iya langsung auto cut off ya, nggak ngecas terus. Enggak. Kadang kan yang bikin jebol baterai itu udah 100% ngecas terus gitu. Kita enggak. Udah ada auto cut off-nya udah. Terus sama kita settingan waktu juga ada. Di aman. Ada baterai safety-nya ya. Ada kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir guys, ada baterai safety-nya. Jadi gitu guys ya. Jadi nggak usah khawatir dengan EV ya. Jadi kekhawatiran teman-teman mengenai udahlah pakai hybrid aja. Kadang kan sekarang banyak pakai hybrid. Bukan apa-apa hybrid. Gue juga pikir pajaknya lebih murah daripada ICE. Enggak, lebih mahal pajaknya ternyata hybrid itu ya. Iya. Saya coba lihat ada yang 11 juta loh itu pajaknya setahun. Tapi kalau EV pajaknya 0. Bener ya? 0 ya? Iya. Paling awal-awalnya tuh 200-300 ribu paling ya? Betul. 400 Mas ya, 400 Mas. Tuh, 400 ribu guys. Setahun. Hemat. Lebih besar pajak motor daripada mobil. Betul. Dan satu lagi bebas ganjil genap. Nah itu nggak usah mikir sekarang pusing. Tanggal berapa genap apa ganjil, nggak usah. Kalau mobil ICE harus punya dua ya. Satu mobil ganjil, satu mobil genap. Nah kalau ini nggak usah, satu aja mau genap ganjil nggak ngefek gitu. Oke Mas Dri, terima kasih banyak nih waktunya ya. Oke guys, demikian ya review singkat yang nggak singkat amat sih ya. Jadi dari mulai Happy Tech kemarin hari pertama, terus hari kedua Ion V, terus yang hari terakhir ini di Ion Y Plus. Nanti tunggu kedatangannya Ion UT ya. Nah UT nanti teman-teman silakan di pameran Gias itu ada. Si kecil cabai rawit dengan panjang 4,2, jarak tempuh 500 kilo, kita bandrol semurah-murahnya, harga affordable buat Bapak Ibu semua. Iya, nantikan ya Ion UT. Oke guys, demikian ya. Seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID Garage guys. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye! See you!